Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Kita dibentuk oleh kasih, dan Tuhan membentuk kita dengan gambar-Nya sendiri yang indah. Kita ini gambar dan rupa Allah. Memiliki gambar atau rupa Allah berarti manusia diciptakan menyerupainya. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai mahakaryanya. Lalu Tuhan memberkati kita manusia agar kita berbuah dan bermultiplikasi. Tuhan juga memberi kita kuasa dan otoritas untuk mengelola dan mengusahakan semua yang sudah Allah ciptakan untuk menaklukkan dan menguasai bumi. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam program Terang Kasih. Nah, tadi kita sudah saksikan ya video pembuka itu ya, betapa indahnya ya Tuhan menciptakan kita ya. Wah, luar biasa, di dalam kasih kita diciptakan ya. Dan tema kita hari ini adalah Tuhan menciptakan kita sebagai mahakaryanya Tuhan. Ya, sahabat yang baik, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa biarlah hari ini kebenaran ini betul-betul membuat kita mengerti betapa luar biasanya Tuhan menciptakan kita ya. Bapa, kami bersyukur Kau menciptakan kami sebagai mahakarya-Mu yang indah, yang luar biasa. Biarlah hari ini firman dan kebenaran-Mu yang kami dengar, kami terima, sungguh memberi kepada kami keyakinan dan pengertian bahwa kami spesial dan berharga di mata-Mu. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Iya, saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya. Dalam Kejadian 1 ayat ke-26 sampai 27, kami akan baca dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Kemudian Allah berkata, mari kita menciptakan seorang laki-laki dan seorang perempuan menurut gambar kita supaya menjadi seperti kita. Biarlah mereka memerintah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang ternak, atas binatang yang merayap di taman, dan atas binatang-binatang liar. Ayat selanjutnya, jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan membentuk mereka dengan gambarnya di dalam mereka. Dalam gambarnya sendiri yang indah, Dia menciptakan mahakaryanya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Mari kita baca ayat selanjutnya, Kejadian 1 ayat 28, The Passion Translation ya. Demikian firman Tuhan. Dan Allah memberkati mereka dalam kasih-Nya dan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan setiap makhluk yang hidup di bumi. Wah, ini luar biasa firman Tuhan ini Ya, mengisahkan bagaimana proses penciptaan kita yang begitu indah ya. Nah, dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, mereka dibentuk oleh kasih, dalam bahasa Inggrisnya shaped by love. Dan Tuhan membentuk mereka dengan gambarnya di dalam mereka. Dalam gambarnya sendiri yang indah. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya in His own beautiful image. Dan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai mahakaryanya atau sebagai His masterpiece. Wow. Kita adalah mahakaryanya ya, His masterpiece ya. Amin. Luar biasa bagaimana Tuhan menciptakan kita sebagai mahakaryanya atau sebagai His masterpiece. Maka
di dalam kasih-Nya, in His love, Tuhan memberkati laki-laki dan perempuan supaya mereka berbuah dan bermultiplikasi, lalu Tuhan memberi mereka kuasa dan otoritas untuk mengelola dan mengusahakan semua yang sudah diciptakan oleh Tuhan dan untuk menaklukkan dan menguasai bumi. Amin. Luar Ini biasa bagus banget. ya. Tuhan menciptakan kita di dalam kasih. Di dalam kasih-Nya. Berarti pada dasarnya kita dibentuk ini oleh kasih. Oleh kasih. Iya, kita Jadi ini jadi makhluk kasih. Makhluk kasih kita. Iya, amin. Amin ya. Jadi sejak awal kita diciptakan, identitas kita, keberadaan kita atau being-nya kita ini adalah mahakaryanya atau His masterpiece-nya, ya. Dan kita menerima identitas kita sebagai mahakarya ini atau sebagai His masterpiece ini bukan karena usaha kita, ya. Bukan juga karena perbuatan kita, bukan karena kita sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan, tetapi identitas yang kita peroleh ini karena kasih, anugerah dan kebaikan Tuhan yang sudah sejak awal penciptaan diberikan kepada kita. Amin. Oleh karena itu, sebagai mahakaryanya atau His masterpiece, kita ini diciptakan bukan human doing, tetapi human being. Iya. Artinya identitas kita atau keberadaan kita sebagai mahakaryanya atau His masterpiece diperoleh bukan karena kita sudah melakukan Iya, sesuatu. bukan karena melakukan Bukan sesuatu. karena melakukan sesuatu, Iya. tetapi memang itulah sejatinya keberadaan kita Amin. sejak awal sebagai mahakaryanya atau His masterpiece. Iya, betul. Jadi Wow. itulah sejatinya keberadaan kita. Itulah being-nya kita. Being-nya kita, ya. Sehingga kita sebagai mahakaryanya, sebagai His masterpiece-nya ini tinggal menjalani saja kehidupan kita dengan Tuhan sebagai human being itu, ya, sebagai Iya. apa adanya kita, ya, seperti Adam dan Hawa di Taman Eden, yaitu membangun relationship atau membangun relasi dengan Tuhan supaya kita dapat menjadi partner atau mitranya Tuhan di bumi untuk mengelola dan mengusahakan semua yang sudah diciptakan oleh Tuhan dan untuk menaklukkan dan menguasai bumi. Amin. Wow, Amin. luar biasa. Jadi tetapi sejak semula itu di mana manusia jatuh dalam dosa, di mana iblis menipu dan Iya. memperdaya manusia bahwa manusia baru bisa memperoleh identitasnya sebagai mahakaryanya atau His masterpiece jika mereka melakukan sesuatu Iya, jadi dahulu. Doing-nya dulu. Doing-nya dulu. Iya. Iblis menipu, Dibalik, iya. dibalik semuanya Iya, ya. Jadi akhirnya manusia dikatakan kamu harus lakukan dulu ini itu A, B, C ya. Ya, dan baru kamu bisa bisa benar-benar jadi yang Masterpiece-nya, ya. masterpiece ya Mm-mm. Tuhan. Nah, Iblis katakan kamu harus melakukan sesuatu. Harus makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sehingga manusia tidak lagi hidup sesuai dengan identitasnya. Iya. Sebagai mahakaryanya atau His masterpiece. Ya, ini penting sekali ya. Jadi setelah manusia jatuh dalam dosa karena ditipu dan diperdaya oleh iblis itu tadi ya, maka dosa telah membuat manusia berubah dari human being menjadi human doing. Artinya relationship atau relasi manusia dengan Tuhan berubah menjadi aktivitas yang agamawi. Padahal di Taman Eden tuh ngobrol loh. Iya, ya. hubungan, relasi, Iya, relasi, ya. Jadi ya. bukan aktivitas agamawinya seperti itu ya. Iya. Yang tradisi, yang penuh dengan aturan-aturan Iya, bukan seperti itu. aturan di situ, Iya, tapi dan hubungan yang indah. Ya, di Taman Eden tuh dengan Tuhan tuh relasinya begitu indah ya, luar biasa ya, sehingga manusia tidak lagi bisa menjadi partner atau mitranya Tuhan ya. Iya, gitu. karena ditipu oleh iblis ya. Iya. Ya. Nah, manusia melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan hanya sebagai suatu kewajiban Nah, ini penting akhirnya. nih, jadi kewajiban, tuntutan gitu. Padahal yang tadinya hubungan yang indah, yang Iya, manis, akhirnya manusia melakukan sesuatu sebagai kewajiban dan tuntutan saja. Akibatnya manusia tidak memiliki mental dan kemampuan untuk dapat menaklukkan dan menguasai dunia. Iya. Malahan sebaliknya manusia justru yang ditaklukkan dan dikuasai oleh dunia. Nah, itu yang terjadi. Justru Iya, sebaliknya yang sebaliknya terjadi yang ya. terjadi. Ya.
Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya, dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi, jika seorang berada di dalam Kristus, dia telah menjadi ciptaan yang sepenuhnya baru. Segala yang berhubungan dengan tatanan yang lama sudah lenyap. Lihatlah, segala sesuatu menjadi segar dan baru. Wah, luar biasa ya. Ya, sahabat yang baik, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa di dalam Kristus kita hidup dari identitas, Iya. bukan untuk identitas. Karena kita sudah menjadi sepenuhnya ciptaan baru. Amin. Artinya, oleh anugerah Tuhan kita sudah memiliki dan menerima identitas yang baru, yaitu sebagai mahakaryanya Amin. atau His masterpiece. Sebab semua yang berhubungan dengan tatanan yang lama, yaitu identitas dan kehidupan kita yang lama, sudah lenyap. Amin. Jadi KTP-nya yang lama sudah nggak berlaku ya. Sudah tidak berlaku. Ganti dengan yang baru ya, Amin. identitas yang baru. Jadi di dalam identitas, di dalam Kristus, kita harus hidup sesuai dengan identitas kita, yaitu sebagai human being tadi itu ya, hubungan ya, bukan karena perbuatan atau human doing. Sehingga fokus dan prioritas kita adalah membangun relationship atau membangun relasi dengan Tuhan. Nah, itu Tuhan Amin. inginkan seperti itu. Supaya apa? Supaya kita dapat menjadi partner dan mitranya Tuhan di bumi yang sudah diberi apa? Kuasa dan otoritas untuk dapat mengelola dan mengusahakan semua yang sudah diciptakan oleh Tuhan itu, dan untuk menaklukkan dan menguasai dunia sehingga bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, sahabat yang baik, saat ini jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita akan baca sama-sama firman Tuhan tertulis dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa sejak Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh dalam dosa, maka kita semua sebagai keturunan Adam dan Hawa telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan arti kata kemuliaan Allah dalam bahasa Yunani adalah doxa, ya, yang artinya adalah sejak manusia jatuh dalam dosa, maka kita semua telah kehilangan opininya Tuhan yang baik itu, ya, opininya Tuhan yang benar dan yang mulia itu, ya. Kenapa? Iblis telah mencuri, tadi dikatakan telah kehilangan, berarti tadinya ada dan hilang karena telah dicuri oleh iblis. Iblis telah mencuri apa? Opininya Tuhan yang baik itu, opininya Tuhan yang mulia yang ada di dalam diri kita, dan menggantikannya dengan apa? Opininya iblis sendiri, yaitu opini dunia yang tidak benar, yang bohong, yang tidak mulia. Puji Tuhan, Yesus telah menjadikan kita ciptaan yang baru dan memberikan kita kemuliaannya. Dan hari ini, biarlah firman ini menjadi kebenaran yang memerdekakan kita. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema Tuhan menciptakan kita sebagai mahakaryanya Tuhan. Nah, ini ada DM yang masuk, sayang ya. DM-nya kita baca ya, email.ani ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala, kenapa saya sering minder dengan orang lain? Saya merasa rendah diri dan jelek dibandingkan dengan orang di sekeliling saya. Tolong kuatkan dan doakan saya. Terima kasih. Iya, kadang-kadang itu juga dari masa lalu gitu ya. Jadi terjadi itu biasanya di keluarga ya. Kadang-kadang orang tua tuh nggak sadar juga
Kok kamu nggak seperti kakak kamu sih? Gitu. Kamu kok nggak seperti ini, nggak seperti itu, gitu Sehingga ya. itu sudah masuk di dalam Iya. pemikiran kita. Atau mungkin orang-orang sekitar menilai kita sehingga kita terima itu, penilaian orang-orang itu sehingga kita merasa seperti apa yang dikatakan orang itu. Tetapi tadi Iya. firman Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya kita diciptakan di dalam kasih. Iya. Bahkan kita ini adalah masterpiece-nya Tuhan. Wow. Amin. Jadi panggilnya apa ya? Email ya. Email jadi pede aja lagi gitu ya. Kita harus tahu menyadari identitas kita bahwa kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Semua keberadaan kita diciptakan di dalam, pertama dalam kasih, Iya. kedua kita adalah mahakaryanya Tuhan. Iya. Sehingga orang lain pun mau bilang apa terhadap Iya. kita harus tahu dan sadar siapa diri kita, bahwa kita adalah pribadi yang luar biasa karena kita dikasihi dan kita memiliki identitas sebagai orang yang diciptakan sebagai masterpiece-nya Tuhan. Amin. Amin ya. Email bisa didoakan ya. Nah, sebelum didoakan, email ingat ya, kamu jangan hidup berdasarkan apa kata orang. Iya. Ya. Karena yang menciptakan email itu kan Tuhan. Nah, kita mesti hidup berdasarkan apa kata Sang Pencipta itu. Iya. Dan Sang Pencipta itu yang menciptakan kita, begitu mengasihi kita gitu Iya. ya. Saya kasih ilustrasi ya. Ada tukang masak misalnya gitu ya. Terus kemudian dia masak misalnya sayur asem gitu ya. Iya. Terus waktu orang nyobain sayur asemnya bilang, oh sayur asemnya nggak enak gitu ya. Yang tersinggung kan bukan sayur asemnya. Yang tersinggung yang masak sayur asemnya gitu ya. Iya. Jadi email tenang aja, Tuhan pasti akan membela kamu ya. Yuk kita doakan ya. Iya. Tuhan kayak berdoa buat email, biarlah hari ini cara berpikirnya berubah untuk melihat dirinya. Bahwa email berharga di mata Tuhan dan email tidak lagi hidup berdasarkan apa kata orang. Biarlah hari ini kebenaran-Mu mengatakan bahwa email diciptakan sempurna dan sebagai masterpiece-nya Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya. Ini ada lagi nih. @andre.aan. Yuk kita baca ya. Shalom, terang kasih. RTV, saya ingin bertanya, jika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, bagaimana orang yang tidak percaya kepada Kristus? Apakah mereka juga memiliki gambar dan rupa seperti Allah? Silakan, saya nggak mau jawab. Iya, pada dasarnya tadi dikatakan bahwa ketika manusia diciptakan di dalam kasih-Nya. Iya. Ya. Jadi semuanya diciptakan di manusia dalam diciptakan. kasih-Nya. Iya. Tuhan sangat mengasihi manusia ya. Iya. Dan kemudian dikatakan juga bahwa kita manusia diciptakan sebagai masterpiece-nya Tuhan. Iya. Jadi betapa berharganya kita semua manusia ini di muka bumi ini. Setiap pribadi kita diciptakan di dalam kasih dan sebagai masterpiece-nya Tuhan. Jadi kan pertanyaan, bagaimana yang tidak percaya kepada Kristus? Semua sama. Semuanya Ya. sama. Tuhan tidak beda-bedakan. Nah, tetapi satu kesadaran kita bahwa siapakah diri kita, itu kita terima melalui melalui firman Tuhan tentunya. Jadi ketika kita baca firman Tuhan bahwa di dalam Kristus, bahwa Tuhan itu sudah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia, masterpiece-nya Tuhan. Jadi inilah yang paling penting. Mengapa kita harus tahu, mengerti keberadaan kita yang tertulis di dalam firman Tuhan, supaya kita tidak ditipu. Sehingga kita tidak hidup menurut gambar apa yang dikatakan oleh dunia, oleh orang yang lain. Dibentuk oleh dunia dibentuk itu. oleh dunia. Tapi kita sesuai apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Alkitab, kita tahu siapa kita. Bahkan dikatakan yang di dalam Kristus kamu adalah ciptaan baru. Artinya semua yang sudah dihancurkan oleh iblis, pikiran-pikiran, kebohongan-kebohongan itu sudah dihilangkan. Tapi sekarang kita tahu di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Apa nih ya yang perlu sekali kita ingat supaya kita mengerti
bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai mahakarya Tuhan. Ya. Yang pertama, kita ini harus percaya dan mengerti bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dan mereka ini dibentuk oleh kasih Wah. atau shaped by love. Wow, ini luar biasa ya. Kita ini dibentuk bukan hanya sekedar dibentuk, kita dibentuk oleh Amin. kasihnya Iya. Allah. Amin. Dan Tuhan membentuk mereka dengan gambarnya di dalam diri mereka. Dalam gambarnya sendiri yang indah, in his own beautiful image. Dan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai mahakaryanya atau his masterpiece. Amin. Nah, yang kedua, kita harus percaya dan mengerti bahwa kita sebagai mahakaryanya Tuhan ini atau his masterpiece diciptakan bukan sebagai human being, artinya yang untuk melakukan sesuatu dulu, tapi sebagai human being, artinya identitas atau keberadaan kita sebagai mahakaryanya ini adalah diperoleh bukan karena sudah melakukan sesuatu, bukan karena usaha kita, tetapi memang itulah sejatinya keberadaan kita sejak awal sebagai mahakaryanya Tuhan atau his masterpiece. Amin. Dan yang ketiga, kita harus percaya dan mengerti bahwa di dalam Kristus kita hidup dari identitas, Ya. bukan untuk identitas. Karena kita sudah menjadi sepenuhnya ciptaan baru. Ya. Artinya oleh anugerah Tuhan kita sudah memiliki dan menerima identitas yang baru, yaitu sebagai mahakaryanya atau his masterpiece. Sebab semua yang berhubungan dengan tatanan yang lama, yaitu identitas dan kehidupan kita yang lama, sudah lenyap. Amin. Nah, sahabat yang baik, apakah engkau merasa hidupmu seperti minder atau merasa tidak layak di hadapan Tuhan? Mari kita mau datang kepada Tuhan ya. Amin. Nah, dan sahabat yang baik, saat ini biarlah kita berhenti untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan karena tuntutan atau kewajiban. Karena sejak awal kita ini diciptakan di dalam kasih. Dan Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan menginginkan relationship atau relasi dengan kita sebagai hubungan yang saling mengasihi. Mari kita datang kepada Dia, Sang Kasih itu. Amin. Aku bersyukur Kau ampuni aku. Aku bersyukur Kau bebaskan aku. Aku percaya hidupku yang lama telah berlalu. Aku bersyukur Kau sembuhkan aku. Aku bersyukur Kau pulihkan aku. Aku percaya Kau jadikan aku ciptaan yang baru. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Sebab Tuhan itu aku bersyukur. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Sebab Tuhan itu
bersyukur. Dan kami percaya bahwa di dalam Kristus kami hidup dari identitas, bukan untuk identitas. Karena kami sudah menjadi ciptaan baru. Dan kami sudah memiliki identitas yang baru sebagai mahakaryanya, His masterpiece. Fokus dan prioritas kami adalah membangun relationship atau membangun relasi dengan Tuhan. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa di dalam Kristus kami sudah menjadi partner atau mitranya Tuhan di bumi yang sudah diberi kuasa dan otoritas untuk dapat mengelola dan mengusahakan semua yang sudah diciptakan oleh Tuhan dan untuk menaklukkan dan menguasai dunia supaya bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Aku bersyukur Kau bebaskan aku. Aku percaya hidupku yang lama telah